Hari ini kita bahas kupas tuntas transaksi secondary, ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari transaksi jual beli untuk PPJB tidak siap AJB. Jadi kadang-kadang teman-teman kan dapat listing tuh, listing suratnya apa? Ditanya sama penjualnya. Penjual bilang PPJB. Nah, PPJB itu ada dua. PPJB yang tidak siap AJB sama yang siap AJB. Ya, ini untuk saat ini yang saya jelasin yang PPJB tidak siap AJB. Jadi kalau teman-teman mau transaksi, apa aja sih dokumen yang diperlukan? Nah, ini yang sebelah kiri dokumen yang diperlukan pembeli penjual. KTP suami istri, udah pasti ya. Kartu keluarga, akte lahir, NPWP, sama akte nikah. Nah, kalau penjual itu yang tanda tangan transaksinya itu mesti suami istri. Ya, itu wajib. Kalau pembeli itu dia sendiri nggak apa-apa. Nah, tapi ada juga pertanyaannya, gimana kalau masih single penjualnya? Ya udah, berarti dia nggak ada lampirin akte nikah sama KTP satu aja. As, tolong as suaranya. Udah. Oke, saya lanjut ya. Nah, teman-teman banyak nih yang nanya nih, kalau penjual kena apa aja? Nah, bisa begitu tuh yang terjadi di lapangan ya. Penjual tuh kena apa aja? Nah, biaya penjual itu dia kena PPh 2,5%. Itu. Terus sama biaya pengalihan hak atau balik nama. Nah, ini dalam kurung tiap developer berbeda-beda. Jadi dia itu ada kena dua biaya ya. PPh 2,5% sama biaya pengalihan atau baik nama. Nah, biaya pengalihan atau baik nama itu berbeda-beda setiap developer. Jadi yang agent yang punya listing itu tanya sama developernya biaya baik namanya berapa. Kalau untuk di Agung Sedayu itu 5% biaya baik namanya. Kalau di Paramount, Sinarmas 1% ya? 1% kan Sinarmas ya. Terus kalau Agung Podomoro kalau nggak salah 7 atau 9% Agung Podomoro. Itu dia. Terus kalau Keppel, Riviera itu 5 juta. Ya, biaya baik namanya. Kalau apartemen Puri Parkview 2 juta. Nah, jadi teman-teman biaya pengalihan atau baik namanya itu tanya sama developernya. Ya, oh ya, sebelum saya lanjut ke bawah itu, transaksi jual beli untuk PPJB tidak siap AJB ini transaksinya di kantor developer ya, bukan di kantor notaris. Jadi biaya penjualnya PPh 2,5, biaya pengalihan. Nah, yang di bawahnya pelunasan PBB. PBB-nya mesti dilunasin tuh, ya. Sama pelunasan iuran kebersihan listrik, air dan lain-lain. Itu kayak IPL ya, maintenance, ya, gitu ya. Jangan lupa komisi agent, fee agent, itu tanggung jawab penjual. Nah, terus pembelinya keluar biaya apa untuk transaksi kayak model gini, PPJB tidak siap AJB? Pembeli tidak keluarin apa-apa. Jadi dia cuma keluarin, contohnya dia beli rumah 3M, ya udah dia keluarin 3M-nya aja. Terus biaya-biaya yang lain kapan keluar? Nanti tunggu sudah pecah sertifikat atau siap AJB. Nanti akan diundang pembelinya sama developer. Ya. Oke. Jadi ini tuh transaksi PPJB tidak siap AJB, berarti contohnya ini gue beli sama developer, terus itu gue jual unitnya ke orang lain ya? Iya, betul. Berarti nanti pembeli selanjutnya pegangnya masih PPJB lagi? Iya, PPJB. Nah, jadi nanti kita yang agent sebagai yang pemegang listing tanya sama penjualnya, Bapak pegang apa suratnya? PPJB. Nah, pas lagi pegang PPJB, agent itu berhak cek ya ke developer, apakah PPJB ini udah siap AJB atau belum. Kalau belum siap AJB, ya ini nih, yang kayak ini, kayak di slide ini, biaya-biayanya. Gitu. Oh, kacau. Sorry, ya. Ganggu bentar. Sorry, ini sebelah. Ini kan mengenai teknis nih. Ini kan kita ngomongin benar-benar tentang teknis ya, teman-teman ya. Nah, mungkin boleh nggak, kalau yang mau nanya, boleh langsung nanya aja kali ya, Kacau ya. Takutnya kan boleh. Materinya kan banyak nih. Mendingan daripada keburu lupa, mendingan jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung buka ini aja, speakernya sendiri. Nanti kalau selesai nanya, baru tinggal di-mute lagi ya. Jadi kalau misalnya lagi dibahas apa, terus tiba-tiba mau nanya,
boleh aja kali ya langsung nanya ya. Boleh. Itu ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung tanya ya. Jadi biar benar-benar nangkep. Ini kan mengenai teknis nih. Jadi benar-benar supaya kita semua paham flow-nya kayak gimana untuk transaksi secondary. Siapa tahu yang masih banyak yang belum. Biasanya kan banyak kan jual primary atau misalkan biasanya kobrok atau apa. Jadi bisa langsung tanya ya teman-teman ya. Itu aja sih. Ya. Oke, thank you. Kalau emang ini bisa di chat dulu aja, nggak apa-apa. Gitu. Mau tanya langsung boleh, mau chat juga boleh. Saya mau nanya. Ya. Bagaimana kalau salah satu baik penjual atau pembeli, suami istrinya ada yang cerai? Nah, ada yang cerai, suami istri. Nah, ini unitnya atas nama suami atau istri nih, Pak Anton? Misalnya atas nama suami, sudah cerai, lalu si suami sudah menikah lagi. Oke. Itu gimana tuh? Jadi suami udah nikah lagi. Tadi ya pertanyaannya. Ceritanya begitu, kayak Ahok lah misalnya. Habis cerai kan? Nah itu lagi, dia pas lagi ini lampirin akte cerainya. Kan dia ada akte cerainya, lampirin akte cerainya. Gitu. Jadi misalnya dia beli properti. Zaman dia dengan istri yang lama. Iya. Terus udah cerai. Tapi properti itu belum dibagi-bagi. Iya. Sekarang baru mau dijual. Terus dia sudah menikah lagi. Iya. Dengan istri barunya. Nah, baru dia mau jual. Nah, itu dokumennya perlu tambahan apa? Akte cerai yang lama. Itu karena kan di kakaknya kan masih yang biasanya kan kakaknya yang lama juga ya, gitu ya. Gitu. Tapi banyak yang di Indonesia ini dia cerai tapi tidak ada akte cerai. Itu yang jadi masalah biasanya. Gitu. Oke. Ya. Oke, begini lebih enak nih. Saya jelasin dulu, nanti kalau ada pertanyaan nanti saya buka sesi pertanyaan di belakang juga ada sih, gitu. Jadi lebih enak ya. Gitu ya. Oke ya. Lanjut dulu ya. Nah, tadi kan transaksi jual beli untuk PPJB tidak siap AJB. Sekarang nih PPJB udah siap AJB nih. Jadi sertifikat udah pecah. Itu kayak di Greenlight tuh. Di Greenlight tuh total ada 7.000 unit, yang sudah pecah itu 5.000 unit. Nah, tapi penjual tuh masih pegang PPJB, dia belum pegang SAM. Nah, ini transaksinya gimana? Dokumen yang diperlukan sama ya. KTP, kartu KK, akte lahir, NPWP, sama akte nikah. Penjual sama. Biayanya, biaya PPH, biaya pengalihan hak atau baik nama, pelunasan PBB, sampai tahun terakhir, pelunasan IPL atau maintenance, fee agent. Yang berbeda itu di pembeli. Pembeli itu mesti siapin BPHTB, AJB, sama PNBP. Nah, biaya BPHTB, PNBP, sama AJB ini teman-teman tanya ya di developernya, gitu. Jadi biayanya berapa, gitu. Jadi ntar pihak developer akan mengeluarkan biaya-biayanya untuk yang ini. Nah ini jadi contohnya orang nitip sama kita suratnya PPJB, teman-teman bantu cek karena owner itu kadang-kadang dia tidak tahu unitnya ini udah siap AJB atau belum. Jadi kita sebagai agent tuh bantu cek ke developer apakah sudah siap atau belum. Kalau siap AJB ya udah. Berarti BPHTB, PNBP sama AJB di pihak pembeli itu nanti kalian bisa minta tagihannya ke developer ya. Oke. Skip. Penjual sama ya, PPH 2,5 sama biaya pengalihan hak. Pengalihan hak itu tanya sama developernya. Nah, ini yang kebanyakan nih. Transaksi jual beli untuk SAM atau HGB. Dokumen yang diperlukan pembeli penjual sama ya, KTP, KK, akte lahir, NPWP, sama akte nikah. Nah, ini kan penjual pegang SAM. Jadi dia mesti cek nih. Ceknya sertifikat asli, IMB, AJB sebelumnya, bukti lunas PBB, sama bukti lunas tagihan. Itu cek ke notaris. Terus biaya-biayanya apa aja untuk penjual.
penjual itu kena PPh 2,5%. Nanti habis ini saya kasih ilustrasinya, contohnya ya, hitungannya gimana. Pelunasan PBB, pelunasan iuran, sama fee agent. Nah, yang berbeda itu di penjual itu dia tidak ada biaya baik nama developer. Karena transaksi jual beli untuk KSHM atau HGB ini, dia transaksinya itu di notaris, ya. Jadi nggak ada biaya baik nama ke developer. Nah, yang pembeli kena apa? Pembeli kena sama, dia kena BPHTB, kena AJB, dan baik nama. Itu biayanya 1%, sama PNBP, gitu, ya. Jadi untuk pembeli sama, cuman ini perbedaannya ini transaksinya di notaris, dia. Untuk biaya-biaya ini kadang-kadang bingung kan, agent kan. Kalian bisa minta nih sama notaris yang kalian kenal, Pak, tolong hitungin dong pajak-pajaknya. Nah, mereka akan bantu gitu. Kalau enggak, kalau emang bisa ke notaris lebih baik ya, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Contoh perhitungan BPHTB. Tadi kan BPHTB 5%, sama PPh 2,5%. Nah, saya ambil contoh rumah transit di Tangerang ya. Sebuah rumah di wilayah Tangerang memiliki NPOP nilai perolehan objek pajak atau nilai transaksi sebesar 3 miliar. Berdasarkan aturan yang ada, NPOP TKP nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Wilayah Tangerang ditetapkan senilai 60%. NPOP TKP ini berbeda-beda ya tiap wilayah ya. Jadi untuk Tangerang dia sebesar 60%, kalau Jakarta dia 80%. 60 juta kok. Iya 60 juta. Kalau di Jakarta 80 juta ya. Maka BPHTB yang harus dibayarkan adalah, nah kalian bisa lihat NPO 5 kali NPOP kurang NPOP TKP. Nah, jadi kurang lebih itu 3 miliar kurang 60 juta dulu, baru kali 5%. Dapatnya 147 ya. Kalau PPh tinggal dikali aja, 2,5 kali 3M. Jadi 75 juta. Nah, ini biasanya nih transfer ke notaris. Nanti notaris akan bantu urus ya untuk semuanya pajak-pajaknya itu. Oke. Nah, ini KPR. Dokumen apa sih yang kita perlukan untuk bila transaksi KPR ya? Kalau ini rekening 3 bulan, kalau karyawan surat keterangan kerja sama slip gaji 3 bulan. Kalau pengusaha siapin SUP, TDP, NPWP perusahaan, surat keterangan domisili usaha, akte pendiri, CV, laporan keuangan. Nah, satu lagi teman-teman. Jadi kan saya slide yang atas dulu ya. Nah, contohnya pembeli saya nih KPR nih. Pembeli saya KPR. Pembeli saya KPR. Suaranya soalnya. Nah, pembeli saya KPR nih. Dia kena BPHTB, PNBP, sama AJB. Kalau dia beli KPR, kalau dia beli secara KPR, dia kena biaya bank ya. Itu sekitar 5-6% dari pinjaman. Itu meliputi apa aja? Itu ada provisi, admin, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, sama appraisal ya. Jadi teman-teman kalau contohnya dia beli rumah 2M, dia pinjam bank 1M gitu ya. Ya udah, berarti dia siapin dana tuh buat biaya bank. Itu sekitar 50-60 juta. Siap-siapin. Itu buat apa aja? Buat provisi, admin, notaris, asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Sama siapin ini nih, BPHTB, PNBP, sama AJB untuk pihak pembeli ya, oleh yang KPR. Ini kira-kira berapa persen kok? 5-6% siapin dana. Tergantung umur. Kenapa saya bilang 5-6% itu tergantung umurnya. Makin tua pembelinya ya udah umurnya ya berarti dia makin besar biayanya. Gitu. Ya. Untuk yang biaya-biaya KPR. Ya. Kenapa? Yang lebih gede umur lebih tua karena biaya asuransinya lebih besar, asuransi jiwanya. Iya, asuransi. Biasanya sih asuransi jiwa yang paling mahal gitu. Dia bayar sekali sih. Gitu. Oke ya. Oke, nanti yang mau nanya boleh ya. Nah ini nih,
tepat dapat listing murah secondary. Nah, ini kadang-kadang agent banyak dapat listingnya mahal-mahal karena nggak tahu pasaran, ya, nggak tahu pasaran. Jadi kadang-kadang penjual pun juga nggak tahu pasaran, dia asal jual-jual aja. Nah, ini kalian bisa cek nih, cek di Google bahwa ini unitnya murah atau mahal. Kalau emang murah, ya udah, berarti kalian bisa cepat jual. Tapi kalau mahal, kalian bisa infokan nih ke penjual bahwa di agent lain ada jual lebih murah. Jadi teman-teman kalau udah mau dapat listing yang murah, coba cek di Google ya. Kedua, tanya leader atau agent lain atau teman-teman setim ya. Ini masuk murah atau mahal gitu. Terus, nah ini yang paling penting sih menurut saya sih, bangun hubungan dari penjual. Jadi banyak banget agent properti itu dia listingnya nggak murah. Terus dia bagaimana dia bisa murah? Nah, kalian harus bangun hubungan nih sama penjual, report. Apalagi teman-teman itu yang penjual itu yang sudah titip kunci sama kita, dia sudah percaya sama kita gitu kan. Nah, kalian bangun hubungan. Kalau kayak saya itu, biasanya contohnya Greenlight gitu kan ya. Dia emang titip saya mahal pertama-tama dia titip saya mahal. Jadi saya setiap minggu sekali itu saya report ke dia, saya bangun hubungan, saya cerita ini transaksi Greenlight kayak gini lu, ada yang jual segini lu gitu. Jadi kita bangun hubungan, bukan neken penjual, karena penjual itu dia pertama-tama jual biasanya dia agak-agak tinggi. Cuma lama-lama kalau kita bangun hubungan, dia lama-lama dia bisa turun ya. Kayak teman-teman kita tuh kayak Loren, kayak terakhir yang closing Greenlight tuh Puspa tuh juga dia pertama nitip dia itu 3M. Transaksi terakhirnya 2650 karena dia bangun hubungan sama penjual ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai lupa nih poin 3 nih. Jadi listing itu teman-teman maksudnya apa? Di maintenance. Jangan dicuekin aja. Karena banyak banget saya lihat agent properti itu listingnya dicuekin. Jadi ya udah Kak, jadi mau nggak mau kalian harus bangun hubungan. Karena kadang-kadang ada begini nih, kejadian di lapangan, dia jual sama saya itu mahal, tapi dia jual sama agent lain itu murah, tapi unitnya sama. Nah, kalau saya nangkep sih ya itu, karena agent lain itu bangun hubungan, saya nggak bangun hubungan. Gitu. Jadi ntar kalian bisa akan ketemu tuh, kok unitnya sama, tapi kok jual sama saya mahal ya, jual sama dia lebih murah ya. Ya itu, jawabannya nggak bangun hubungan. Gitu. Report aja, contohnya saya bawa tamu, saya udah iklanin, saya udah bikin spanduk, saya udah masukin ke koran, report aja apapun transaksi apapun kegiatan kalian untuk unit itu ya laporin aja ke customer. Customernya senang kok, gitu ya. Oke, saya lanjut. Kenapa banyak agent properti tidak bisa closing secondary nih? Ya, jawab pertama ya malas ya. Kalau malas sih udah susah. Ya, apa-apa malas gitu kan ya. Malas berpikir, malas gerak, malas action, malas punya ide, ya pokoknya malas aja dah. Ya jawabannya cuma satu, tidak malas aja, itu aja jawabannya. Kedua, unit mahal. Nah, ini yang banyak terjadi sama agent-agent properti. Kenapa kok saya tidak bisa closing ya Pak ya? Kenapa saya tidak bisa closing kok ya? Ya dia nggak sadar bahwa unit dia itu mahal. Dia survei, bawa tamu gitu kan. Kok nggak closing ya? Ya iya, karena unitnya mahal. Dia nggak sadar bahwa unitnya mahal. Unit-unit agent tetangga lain lebih murah. Nah ini. Jadi kalian harus tahu. Jadi unit mahal itu bagaimana cara dapat listing murah ke poin yang di atas. Ya. Nah yang terakhir ini tidak hanya salah ketik ya, tidak tanya. Oh ya, tidak tanya dengan detail unit yang dijual. Nah, ini juga banyak kejadian. Contohnya, ini yang real terjadi ya. Unitnya SAM. Unitnya dipegang sama ibunya katanya. Yang jual tuh cewek, ibunya. Udah survei 2 kali, akhirnya nego. Beda 25 juta. Wah, saya pikir mau nih closing gitu kan. Ternyata ibunya janda, suaminya udah meninggal. Usut punya usut, ibunya itu istri kedua.
istri kedua ya. Terus saya tanya lagi, itu ada itu nggak akte cerai nggak sama yang yang istri pertama? Nggak ada. Nah, berarti transaksinya mesti hadir istri pertama, istri kedua, sama akte kematiannya. Nah, kadang-kadang agent itu nggak lengkap nanyanya. Cuma nanya harganya, luas tanah, luas bangunan, komisi. Udah. Tapi dia nggak nanya, suratnya apa Pak? PPJB, mau contohnya. PPJB, ya udah PPJB, ya udah PPJB. Tapi dia nggak ngecek ke developer. PPJB itu ada dua kan, PPJB siapa JB sama PPJB enggak siapa JB. Karena berbeda di sini. Kalau PPJB siapa JB itu kadang-kadang ada beberapa bank yang terima pembeli KPR. Tapi kalau PPJB tidak siapa JB itu rata-rata bank nggak mau. Jadi pembelinya mesti cash rata-rata. Tapi saya ada dapat satu ya di Sufana Sutra itu PPJB nggak siapa JB itu bisa pakai BCA. Tapi kalau developer lain rata-rata nggak bisa kayak Green Lake, Puri Mansion, Agung Podomoro yang di Green Bay itu nggak bisa. Ya, jadi kalau PPJB nggak siapa JB itu dia nggak bisa KPR pembelinya. Nah, udah tanya PPJB, terus tanya lagi umpama suratnya SAM. SAM-nya tanya lagi, SAM-nya di Bapak atau di bank? Tanya dia. Dia bilang di saya. Oh, di saya berarti aman dong. Kalau di bank, tanya lagi. Di bank itu di safety box atau emang KPR? Karena berbeda loh, ya. Jadi safety box sama di bank KPR berbeda SAM-nya. Kalau di safety box kan tinggal ngambil. Kalau di bank ada KPR, tanya lagi sama penjualnya, Bapak punya utang di bank itu berapa duit? Dan butuh DP gak dari pembeli untuk lunasin utang itu utang yang buat tebus SAM-nya. Karena banyak kejadian agent tidak tanya secara detail. Survei, pas lagi udah mau closing, surat-suratnya bermasalah, sertifikatnya bermasalah, ternyata dia butuh DP banyak. Nah, kalau butuh DP banyak, itu ada beberapa bank tidak bisa take over. Kalau banknya sama bisa take over, kalau bank yang berbeda nggak bisa take over. Nah, itu mesti jelas. Jadi ini banyak kejadian. Saya lihat nggak satu atau dua, malah 3, 4, 5 ada kali. Jadi tamu banyak. Pas udah nego, pas lagi cek sertifikat juga nggak beres. Saya punya kejadian nih, teman saya. Ruas tanahnya 300. Luas tanah 300 di daerah Cengkareng. Pembelinya orang Bali. Survei 2 kali. Pertama sendiri, kedua ajak istri, ketiga nego. Pas nego udah mau deal, saya minta agennya minta sertifikatnya dong. Kita mau cek. Ternyata sertifikatnya cuman nggak sampai 300, cuman 100. 200-nya kemana? Ternyata usut punya usut, penjualnya itu jenderal. Jenderal itu jadi rumahnya itu bonus dari negara. Dan yang 200 meter itu belum diurus surat-suratnya. Nah, kayak gini-gini ya udah, jadi nggak bisa jual juga. Gitu kan. Sama ada nih yang di Green Lake. Jadi Green Lake itu dia contohnya, suratnya PPJB. Pas lagi udah survei, pertama suami istri, kedua sama orang tuanya, ketiga nego. Dia mau KPR. Ternyata unitnya belum siap AJB. Nah, yang kayak gini-gini. Jadi kan kalau belum siap AJB, jadi nggak bisa KPR. Nah, jadi yang kayak gini-gini nih. Jadi agent jangan sampai nih. Kenapa banyak agent tidak closing secondary? Karena dia nggak tanya detail. Jadi teman-teman tanya aja sedetail-detailnya sama penjualnya. Penjualnya welcome kok, gitu. Ya. Oke, sip. Thank you semuanya. Ada pertanyaan mungkin mau tanya-tanya? Kalau biasanya lu cara closingnya gimana kok? Maksudnya cara listingnya gimana gitu? Mulai dari listingnya, terus gimana pendekatan customer-nya untuk nawar-nawarin. Nah, itu caranya gimana biasanya kok? Oke.
Kalau ini kalau bisa cari listing itu banyak mekanismenya ya. Jadi bisa dari koran, dari referensi gitu kan. Contohnya, saya dapat 50 listing secondary. Saya nggak garap semuanya sih. Saya ambil sekitar 10 sampai 20 aja yang menurut saya itu yang murah. Yang harganya murah ya. Sama penjualnya enak dikomunikasi. Karena penjual itu enggak semuanya enak diajak komunikasi. Ada juga yang mereka defensif ya, ada juga banyak. Jadi saya pilih-pilih gitu. Jadi kalau yang murah, terus bisa diajaknya sama, ya udah. Terus saya tiap minggu saya report. Kadang-kadang saya reportnya begini, Bu hari ini saya nggak ada tamu untuk unit ini gitu. Oh kenapa Cili? Oh ya mungkin harganya kemahalan. Tapi saya Google, saya kasih report. Nih Bu ada yang jual lebih murah gitu. Itu yang kalau nggak ada tamu. Tapi kalau ada yang tamu saya report juga. Bu, ini ada yang survei Bu, 2 tamu gitu. Nah itu pasti seneng kok, seneng. Terus dia bilang, nego nggak Cili? Belum nego Bu. Kenapa ya? Ya dia masih keliling. Saya bilang, oh harganya ya? Dia bilang harganya ya mahal ya? Dia bilang, ya bisa jadi Bu. Ya dia turun deh Cili. Nah kadang-kadang begitu tuh caranya tuh. Dia turun bisa 25, 50, 50, turun lagi. Saya terakhir closing Asia 6x16 view taman. Itu dia open 2M. Saya transaksinya 1675 terakhirnya. Karena saya pendekatan terus ya sama dia gitu. Saya report tiap minggu. Gitu aja sih Vin, caranya sih Vin. Berarti tiap minggu lu report terus meskipun ada klien atau nggak ada klien lu report ke dia gitu ya kok? Ya, report. Karena report tuh nggak susah ya. Cuman 1 menit 2 menit doang kok WA gitu kan, nggak ribet. Sedangkan kita main IG aja sehari bisa 4 sampai 5 jam ya. Iya. Iya lagi loh. Iya kan, cuma 2 menit, ya kan gitu. Iya kan. Main IG, makanya saya bilang tadi, ya itu, yang poin pertama malas, itu doang sih saya bilang sih. Itu doang. Berarti lo rangkum dulu dari 50, misalkan 50 listing, lo misalkan cuma sortir dari 10 listing. Dari 10 listing itu lo deketin ke ownernya gitu ya? Iya, betul. Nah, rata-rata setelah ownernya udah kejual nih, dia beli lagi nggak kok sama lo? Ada yang repeat order, ada yang enggak. Ada yang kasih temennya gitu. Ada yang referensi. Tapi kalau gue biasa kalau habis transaksi bisa gue kasih kue sih. Mungkin Emerson tahu tuh. Emerson. Senyum Emerson. Bisa kalau yang gue beli kue di Eaton murah, cuman 100.000. Selalu. Holland Bakery. Iya, Holland Bakery kalau enggak. Selalu gue kasih. Transaksi pasti bawain tentengan. Iya, pasti bawa tentengan gue. Owner buyer pokoknya. Iya. Mau dia apa nggak deket sama gue, mau deket ya gue kasih aja. Pokoknya transaksi gue kasih. Bagus tuh. Senang lah orang pulang buat tentengan biarpun kue ya. Iya, apalagi teman-teman kan di Kelapa Gading, di Serpong, di Green Bay, di Greenland kan banyak jual kue, nggak seberapa sih, saya bilang gitu kan. Iyalah. Ada yang mau nanya lagi nggak nih tentang secondary ke Chili nih? Erikson tuh mau nanya tadi, Erikson apa? Vin, mau nambahin Vin? Iya. Vin. Boleh Pak Anton, nambahin? Boleh ini nggak ada whiteboard? Whiteboard. Terus share screen bisa kan langsung whiteboard lu sendiri? Apa? Pakai whiteboard lu bisa kan share screen? Oh iya bisa. Oke. Jadi gini, tadi saya mau nambahin ya. Ini suara saya jelas ya? Jelas. Iya. Saya mau nambahin sedikit, terutama kenapa rata-rata agent itu mungkin gagal dalam mentransaksikan secondary. Analoginya sih sebenarnya simpel, sederhana. Teman-teman ada yang sering main Sony PlayStation nggak? Iya, main. Ada ya? Vin, lu sering main kan Sony PS kan, Vin? Iya dulu main kok. Masih main sekarang main ya. Di PlayStation itu kan ada 4 simbol ya di stick-nya ya. Iya. Ada lingkaran, ada segitiga, ada kotak, dan ada silang. Bener kan? Iya. Nah, jadi
seringkali agent itu hanya terlalu fokus kepada closing, dan closing. Tapi dia tidak benar-benar melihat kebutuhan baik itu si owner maupun preferensinya si buyer. Contohnya seperti ini. Contohnya, misalnya buyer itu maunya lingkaran. Ya. Buyer itu maunya lingkaran. Tapi sama kita, satu lagi misal kita punya listing, owner itu maunya segitiga. Ya. Nah, seringkali kita terlalu memaksakan antara kedua belah pihak ini, kita pengen lingkaran sama segitiga klop jadi satu. Memungkinkan atau enggak? Ya, kalau lihat kondisi begini. Bisa klop nggak? Iya. Nah, nggak mungkin klop kan? Jadi ini sebenarnya dalam secondary kita harus terima dulu faktanya. Kita harus terima dulu realitanya bahwa yang namanya buyer dan owner itu selalu berbeda. Yang buyer mau harganya semurah-murahnya, yang owner mau harga setinggi-tingginya. Ya kan? Dengan cara buyer kalau bisa owner kalau bisa 1 hari lunas. Nggak mau udah tunggu-tunggu KPR. Sedangkan si buyer maunya kalau bisa cicil lah DP dulu, gue mau urus KPR dulu, nanti kalau bisa nanti DP-nya cuma 10 juta aja, nggak mau ada penalti dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya, kegagalan itu terjadi ketika kita tidak bisa merubah buyer maupun owner menjadi bentuk yang sama. Nah, dalam hal ini sebenarnya tugas kita adalah buyer, ini kita ketemu di tengah aja deh. Yang lingkaran jadi ketemu kotak, owner yuk kita ketemu di tengah aja. Jadi ini adalah skill yang namanya yang harus kita punya, yaitu skill negosiasi dan komunikasi. Yang tadi dilakukan oleh Bro Acau, dia mengkomunikasikannya dengan baik ketika sudah ada yang visit, belum ada yang visit, sudah ada 2 orang yang survei tapi nggak nawar. Nah, itu adalah skill komunikasi supaya merubah bentuknya yang tadinya si owner itu tetap bentuknya segitiga mau menjadi kotak. Tetapi kita juga harus ingat jangan berat sebelah. Jangan kita cuma belain owner terus. Jangan kita belain buyer terus. Kita harus berdiri di tengah-tengah supaya buyer merasa adil, owner juga merasa senang dilayani sama kita. Jadi tujuannya adalah ketemu di tengah dengan bentuk yang baru. Jadi ada kesepakatan di sini. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman, inilah fungsinya profesi kita sebagai agent. Ya. Jadi jangan berharap tiba-tiba saya punya listing yang tadinya bentuknya segitiga, ketemu buyer, bentuknya segitiga juga. Mungkin dari 1000 listing cuma ada 1 kali yang seperti itu. Ya, jadi ajakan saya, yuk kita lihat juga realitanya bahwa yang namanya owner dan buyer selalu berbeda. Tapi ya itu tugasnya kita untuk bernegosiasi dan mengkomunikasikannya seadil mungkin, se-fair mungkin dan seobjektif mungkin. Itu dari saya ya. Thank you Bro Acau. Silakan dilanjutkan. Ini ada yang nanya Erickson ya. Erickson, Paramo, Sumarekon, PJBB bisa pakai Bank BCA. Ya ini teman-teman bisa cek ya. Kalau Alam Sutra bisa ya, bisa pakai BCA. Nah, itu si Erickson info kayaknya info. Oh info itu. Khusus BSD, Paramount sama Sumarekon tuh PPJB, BCA pun bisa karena sebenarnya yang setahu saya gini. BCA itu dia ada tiring-tiringnya berdasarkan developer. Jadi misalkan tiring developer A, misalkan tuh developer A tuh berarti developer yang memang paling gede dan yang paling dipercaya sama BCA yang udah kerja sama lama. Nah biasanya developer besar tuh kayak BSD, Sinarmas, Paramount, Sumarekon, sama Alam Sutra tuh kayaknya biarpun masih PPJB mereka kayaknya bisa gitu loh.
Cuma kalau yang ada lagi tier B itu misalkan developer siapa ya, misalkan mungkin Modern Land atau bla 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 gitu loh. Jadi biasanya ada tier-tiernya sih kalau saya kalau untuk yang kayak Dexia gini sih. Itu. Ya tadi make sure aja sih, harusnya sih itu bisa sih. Sama tuh ada tanya lagi tuh kacau tuh, PNBB sama BBN. Berapa itu cek ke developernya masing-masing. Berapa itu. Ya kayak tadi saya bilang kalau Greenlight 5%, kalau Sinarmas 1% ya. Ciputat 1%, kalau Riviera 5 juta. Jadi ntar bisa dicek tuh di Pamon berapa, Sumare Konserpong berapa gitu. Ya. Itu kebijakan developer masing-masing ya? Iya, kebijakan developer masing-masing. Nah, ini menurut Bapak gimana prospek jual beli secondary di masa pandemi sekarang? Nah, ini bagus nih. Nah, jadi ini saatnya teman-teman cari listing sebanyak-banyaknya gitu. Dan kalian juga boleh tiru cara jualan si developer sekarang. Mereka itu pakai video show unitnya. Jadi kalau emang ada yang nitip jual, suruh minta aja sama penjualnya, Pak, videoin dong Pak rumahnya Pak, biar saya bisa share ke pihak-pihak penjual gitu. Jadi ambil cara-caranya si developer sekarang. Karena kita kan nggak bisa survei ke lokasi ya, tapi kalau pembelinya mau survei lokasi ya udah jaga jarak aja sih gitu. Tapi sekarang masih ramai kok. Karena saya dengar teman-teman masih banyak tamu ya kayak Budi, kayak Emerson, kayak Puspa gitu ya, masih ada kok. Kan Erickson juga kemarin transaksi juga, si siapa tuh Indra juga masih ada transaksi ya. Kalau gitu saya nambahin dikit. Kalau secondary nggak tahu sih, yang teman-teman saya kan di IG ada beberapa follow teman-teman agent properti lain, tapi yang kantor lain ya. Yang saya lihat sih masih banyak sih mereka update tetap transaksi, bahkan tetap posting secondary di saat pandemi kayak gini sih. Coba deh teman-teman lihat-lihat ya. Makanya kalau kita bergaul sama orang-orang yang positif, orang-orang yang hebat-hebat, sebenarnya mereka tetap gerak dan bahkan ya tetap closing kok, bisa tetap closing di saat kayak gini kok gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ya bergaulnya atau ngeliatnya bukannya hal yang positif ya kita ngeliatnya kok kayaknya susah banget, semuanya susah gitu. Tapi kok itu mereka masih tetap jauh gitu. Sebenarnya masih tetap ada peluang, notaris pun tetap buka kok. Nanti ya tetap bisa janjian juga sih. Kalau gue lihat nih kan sekarang kan developer nih banyak kayak DP 0%. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih di secondary diimplementasikan gitu loh? Maksudnya kita info ke klien, Bu, mau nggak dengan cara promo developer kan biasa laku nih, DP 0% nih. Nah, mau nggak nanti kita naikin harganya di cashback lagi waktu pas dari platform kredit, itu mungkin nggak kok? Untuk daerah-daerah tertentu mungkin, ya. Tapi kalau kayak perumahan-perumahan yang udah jadi kayak Green Lake, Serpong gitu nggak bisa, ya. Kalau kayak perumahan karena harganya udah jadi. Tapi kalau ada kayak rumah satu di mana pinggir jalan, kalau nggak ruko satu di mana yang bukan perumahan tuh bisa aja, gitu. Tapi kalau yang kayak Green Lake, Milano, Paramount yang Sinarmas itu nggak bisa, karena dia harganya udah jadi ya, harganya gitu. Jadi nggak bisa di-upping. Kecuali lu ada kena orang banknya dalam. Maksudnya gini, kalau harganya udah jadi itu harga pasarannya udah ketebak. Jadi betul, harga appraisalnya nggak bisa lari. Itu. Maksudnya kayak gitu. Oke, ada yang nanya lagi? Ada lagi nggak yang mau nanya kira-kira untuk secondary? Si Erickson kan lagi lumayan nih kayaknya, banyak yang mau beli secondary juga nih. Kira-kira boleh si Erickson sharing juga tuh. Ya, sharing apa ya? Ya kan lo kemarin sempat ada sharing tuh buku properti apa yang bagus untuk dibaca gitu loh, bagi agent-agent kayak kita gini. Ya kalau kemarin sih sempat ada baca ya buku King of Property, itu banyak jelasin juga tuh teknik-teknik secondary, itu juga cara cari listing, cara-cara transaksi, itu lumayan applicable lah gitu bukunya. Karena kan dia kan agent juga yang nulis ya, jadi boleh juga tuh buat agent-agent baca, belajar dari situ. Jadi kan
kita kan kalau kita minim pengalaman, lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain yang lebih banyak gitu. Dan kita punya panduan, kalau misalkan kita besok-besok lupa, tinggal buka lagi bukunya. Kayak gitu sih. Ya, terus untuk dari segi transaksi sih, memang macam-macam transaksi itu pasti banyak banget banyak cash lah, banyak benar-benar beda-beda cash. Itu mesti memang kita banyak-banyak pengalaman gitu. Kalau kita nggak pernah transaksi, kita nggak akan pernah tahu gitu jalan keluarnya. Misalkan tiba-tiba lagi ada kasus A, kasus B, kasus C. Karena jujur banyak orang kasusnya itu tuh beda-beda gitu, unik-unik lah gitu. Kadang yang kayak dibilang tadi udah cerai tapi nggak punya akte cerai. Jujur saya pernah transaksi kayak gitu tuh, udah cerai belum nggak punya akte cerai, jadi otomatis dianggapnya masih menikah dan suami istrinya harus datang ribut di tempat tanda tangan. Untung tetap tanda tangan. Jadinya ya Green Bay ya gitu ya kan. Jadinya benar-benar harus di Green Bay waktu itu. Bayangin aja, gila udah ada 2 transaksi hari itu. Ini sih waktu itu ada 2 transaksi, dan transaksinya pertama udah molor, transaksi kedua juga kayak gitu, bapaknya mesti datang ribut di tempat ini. Tapi ya untungnya dua-duanya tanda tangan, ya udah lancar. Tapi memang kita mesti perhatiin gitu, dia bilang udah menikah atau belum menikah, itu lihat lagi dari KTP dan kakaknya. Jadi kalau misalkan pun dia bilang dia belum menikah tapi di KTP-nya masih single dan kakaknya juga masih single, ya mungkin dianggapnya masih single gitu loh. Tapi hati-hati, ada namanya potensi ke belakangnya gitu loh. Potensi, yang penting jangan sampai ada sengketa aja gitu. Nah, itu sih yang macam-macam kondisi. Jujur aja kemarin transaksi gitu ya, transaksi kan KPR akad. Itu udah akad, udah mau akad aja di tengah jalan aja, udah tanda tangan, tinggal tanda tangan perjanjian kredit sama PPJB aja. Kemarin tiba-tiba hampir di pending, cuma gara-gara beda ayat, beda pas, maksudnya ayatnya ada ayat yang ambigu gitu. Nah, bayangin kalau sampai di pending, itu tiba-tiba kayak saya udah panik tuh tiba-tiba tuh, wah di pending ya bener aja, udah mau selesai kan, tinggal dikit lagi. Tapi kita di situasi seperti itu ya, kita harus tetap tenang gitu. Maksudnya kita sebagai agent, kalau dari pihak bank, pihak notaris mah enak aja, gampang aja, ya udah pending aja gitu, pending aja, dia ngambil pusing gitu kan. Cuma kan kita kan yang sebagai pihak yang dapat duit kan pusing juga kan nunggu. Ya kita jelasin, saya sampai akhirnya PPJB perjanjian kreditnya saya yang baca, saya yang jelasin, saya bilang, dan saya jelasin bahwa perjanjian seperti ini udah baku, nggak mungkin bisa dirubah lagi, 90% nggak mungkin bisa dirubah. Dan kalaupun bisa dirubah itu 3-6 bulan. Dan itu udah hampir, ya bisa dibilang hampir nggak mungkin lah. Tapi kalau kita poin yang keberatan tuh apa? Poin yang keberatan adalah kan ada dalam pasal perjanjian kredit itu adalah kalau lalai bayar itu apa aja poin-poinnya gitu loh. Dianggap lalai bayar oleh debitur. Nah, lalai bayar itu kan telat bayar, nggak punya duit, usaha bangkrut. Tapi ada satu lagi, yaitu yang terakhir kalau di BCA ya. Satu lagi itu adalah meninggal dunia. Nah, dia tanya dong, meninggal dunia masa dianggap lalai bayar? Kan punya asuransi. Gitu kan. Nah, itu nggak dijelasin meninggal dunia karena apa. Dan dia maunya dijelasin meninggal dunia karena apa. Nah, bentok dong deadlock di situ. Sedangkan dia telepon notaris lain, di bank lain nggak ada kayak gitu. Tapi gue jelasin dong. Gue bilang, Bu, kan namanya KPR, ada namanya orang yang di bawah 5 tahun atau perjanjiannya cuma sebentar tuh nggak wajib asuransi, otomatis dia bisa aja meninggal dunia dan gagal bayar. Makanya kita harus banyak-banyak akal lah jelasin ya kan. Makanya ini kan standar baku. Terus yang kedua gue jelasin adalah dengan adanya perjanjian tersebut meninggal dunia, tapi kan asuransi itu kan pihak ketiga yang bayarin, itu perjanjian yang terpisah. Dan bukan berarti karena ada perjanjian kredit meninggal dunia tersebut dianggap lalai, asuransinya jadi dianggap nggak ada. Padahal kan ibu udah bayar asuransi. Jadi kalau meninggal kan pasti dibayar juga. Akhirnya dia mau tanda tangan
gitu loh. Karena penjelasannya logis dan masuk akal gitu. Yang penting kita harus mengerti juga, makanya kita banyak-banyak belajar juga tentang hal-hal di luar dari teknis yang biasanya gitu. Kadang-kadang hal-hal kecil itu bener-bener cuma bukan satu pasal loh, satu ayat doang itu bisa bikin pending. Dan lagi kita bener-bener kalau namanya transaksi secondary ya bener-bener harus make sure kalau dia nggak pisah harta itu suami dan istri datang. Kalau dia pisah harta cukup nama di sertifikatnya aja, itu harus ditanyain semua, ada aktenya nggak, akte pisah hartanya nggak, gitu. Yang penting itu aja sih, gitu kalau secondary. Terus udah PPJB, siap AJB nggak, udah sertifikat belum, sertifikat kalau HGB sisa berapa lama lagi, berapa tahun lagi, misalkan sisa 10 tahun lagi, berarti artinya kita umurnya walaupun masih panjang, umurnya masih bisa ambil 20 tahun lagi, tapi kalau HGB-nya tinggal sisa 10 tahun, otomatis kreditnya juga cuma bisa 10 tahun doang. Itu yang mesti diingat, kecuali HGB udah diperpanjang lagi. Gitu. Itu aja sih. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Silakan. Sip, thank you, Chan. Ya, tadi yang tadi Ersan bilang ya, tadi ya sama tuh. Jadi sebelum kalian jualan ya harus tanya detail juga. Baik surat-surat, baik bahwa kalau transaksi jual beli itu penjual itu mesti hadir suami istri. Nah pas kita ngomong begitu biasanya tuh otomatis tuh mereka akan cerita, oh saya udah cerai, oh saya udah ada pisah harta, oh saya belum nikah. Nah itu kan jadi kalian bisa gali-gali sebelum kalian ketemu buyernya gitu. Jadi semua apa yang kita perlu tahu dari penjual dikorek-korek dulu aja, benar. Jadi pas kita presentasi ke buyer jadi enak gitu kan ya. You, ya juga satu lagi kalau dia udah meninggal harus ada surat ahli waris dan ahli warisnya semua harus tanda tangan. Itu yang mesti diingat. Jadi kalaupun ada 5 ahli waris, salah satu aja nggak mau tanda tangan, itu nggak akan bisa transaksi. Gitu. Jadi itu kalau yang suratnya warisan segala macam itu harus jelas semua. Benar-benar semuanya udah harus tanda tangan, harus siap. Itu sih, itu aja bahannya. Kok ini gue ada satu case. Nah ini biasanya tuh terkendala di pajak gitu loh kok. Nah biasanya sih kalau kita bikin perjanjian kan kita di awal kadang-kadang suka misalnya kan kita nggak langsung nego di pajaknya. Contohnya misalnya harganya 5M. Yang beli pasti mau ngakuin harga semurah-murahnya, bener kan ya? Nah kadang-kadang owner juga maunya ngakuin semurah-murahnya, bener kan ya? Nah tapi ada juga nih kadang-kadang owner maunya harganya 5M juga sesuai dengan nilai transaksi. Nah itu kira-kira gimana nih kok cara nengahinnya? Biasanya begini, bisa gue pakai pihak luar, tengahinnya. Bisa gue undang notaris. Jadi gue minta notaris yang tengahin mereka, gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kayak contohnya kayak kasusnya Alvin, pembeli penjual sama-sama keras sih kita udah ngomongin gitu kan, nggak dapat titik temunya. Biasanya saya pakai notaris. Jadi minta notaris yang bantu tengahin mereka gitu. Jadi biasanya sih kalau mereka dengar dari notaris sih mereka sih ya aja sih. Biasanya sih enggak terlalu berdebat sampai semana-mananya sih. Itu sih caranya sih. Untuk yang transaksi SAM ya. Kalau nggak HGB ya kalau yang Alvin bilang kan gitu kan. Nah, itu yang buat SAM. Kalau untuk transaksi yang di developer, saya juga kadang-kadang kalau penjual pembeli kalian nggak bisa handle, benar-benar nggak bisa handle gitu kan, kalian minta orang developer yang bantu jelasin. Ya, kadang-kadang ada case-case tertentu yang kita nggak bisa handle gitu. Kalau emang kalian bisa handle ya udah. Tapi kalau ada saya juga beberapa case yang saya nggak bisa handle gitu kan, karena kebijakan developer itu berbeda-beda. Saya udah jelasin ke pihak pembeli penjual, ini lupa. Mereka nggak ngerti gitu kan, ya udah saya bawa ke mereka ke developer, minta developer yang jelasin. Pas developer yang jelasin mereka ngerti semua jadinya. Ya kayak gitu sih Vin, jawabannya Vin. Okay. Ajak aja developer gitu. Ajak aja notaris maksudnya. Ya notaris. Oke, ada yang lagi mau nanya? Mungkin Loren mau sharing, Loren nih yang sering transaksi second. Sharing dong sih. Loren, mana Loren? Nggak dengar.
Kalau saya mungkin nambahin dikit, masih gini, mungkin lebih ke, ini kan hari ini kita bahas tentang teknis ya. Mungkin yang tadi kita bahas semua panjang lebar sebenarnya lebih yang repot itu sebetulnya yang teman-teman mesti, mungkin ini kan basic sebetulnya, tapi pasti saya yakin beberapa masih banyak belum tahu loh. Ya yang susah itu biasanya yang lumayan rumit dan banyak syaratnya adalah ketika kita mau jual. Betul ya. Karena kalau ketika mau beli kan gampang banget ya, Acili ya, cuma KTP, NPWP doang, sendiri pun juga nggak perlu ada ajak pasangan, ajak suami istri juga nggak ada masalah gitu loh. Kalau beli mah cukup KTP, NPWP doang beres gitu loh. Tapi yang jadi masalah kan kalau ketika menjual, nah makanya ketika transaksi jual beli itu biasanya pasti yang lebih repot itu maksudnya untuk siapin syarat pasti ya si penjual, karena itu kan mempersiapkan maksudnya untuk jaga-jaga. Kenapa tadi contoh Erikson bilang kayak misalkan kalau pemiliknya udah meninggal harus ada surat ahli warisnya dan ahli warisnya harus tanda tangan semua. Ya karena itu kan mencegah di kemudian hari itu nggak ada sengketa lah gitu loh. Karena kalau tiba-tiba udah dijual ada 5 anak misalkan, ternyata yang tanda tangan 4, yang satu nggak tanda tangan, itu sudah dijual, akhirnya udah dialihin, udah ditransaksiin. Tiba-tiba nanti di kemudian hari ada satu anak itu yang ngotot, kok gue nggak merasa tanda tangan, kok bisa dijual ya? Yang itu kan yang jadi akhirnya sengketa gitu. Nah, kenapa makanya penting banget terutama transaksi secondary yang ya kita perlu teliti lah. Kalau saya bilang sih harus teliti, terutama di sisi ownernya gitu loh. Karena kalau dari sisi pembeli sih biasanya contoh kalau apalagi kita yang sering transaksi primary kan nggak ada masalah, gampang Pak. Kalau mau beli tinggal transfer booking fee, minta KTP, NPWP, selesai. Udah gitu doang kan. Karena makanya kalau primary kan sesimpel itu gitu loh untuk kita jualan. Tapi kalau misalkan secondary, terutama kita juga pegang owner misalkan atau misalkan kita kobrok, ya kita harus betul-betul tahu sih maksudnya kondisi ownernya ini seperti apa gitu, supaya kita jadi bisa prepare dari awal gitu loh. Itu sih. Yang lain dong, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Loren lagi masak ya. Ada yang mau nanya lagi? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Banyak loh hal simpel. Contoh nih, misalkan kayak, mungkin pertanyaan simpel deh, kayak gini deh. KPR tenornya maksimal berapa tahun deh? Nah, bedanya pengusaha sama bedanya sama karyawan, berapa maksimal KPR, pada tahu nggak? Misal contoh itu kan hal yang simple. Bisa dibantu nggak, Pak Cili? Kalau ya. KPR maksimal berapa? Ayo. Kalau karyawan 15 tahun, kalau pengusaha 20 tahun. Kalau untuk karyawan, kalau mau 20 tahun bisa minta surat referensi dari perusahaannya untuk yang mau ajuin 20 tahun. Gitu. Nah, tapi kalau dari bank, kalau saya nambahin lagi, tergantung berisnya juga, kan kebijakan bank masing-masing, tapi tergantung dengan umur juga. Kalau umur karyawan biasanya tuh sampai umur 55 doang. Iya, 55. Contoh misalkan si debiturnya, nasabahnya, customernya umur sekarang 35 tahun. Sebetulnya kalau banknya memang secara kebijakan dia bisa, berarti dia bisa sampai cicil sampai 20 tahun tuh, sampai umur 55. Sedangkan kalau pengusaha atau wira swasta bisa KPR sampai umur 65 maksimal. Gitu. Nah, contoh itu hal simpel ya. Itu hal-hal itu kan yang mesti kita tahu. Mungkin ada lagi yang nggak yang mau nanya? Hal-hal simpel aja yang mungkin kita kadang-kadang masih abu-abu gitu. Oh ya, nih teman-teman, kalau kalian mau jual secondary, jangan sampai lupa kalian mesti download Kompas ya. Kompas nih. Tujuannya kadang-kadang pas kita survei rumah, si pembeli pasti nanya, ini rumahnya hadap apa? Nah gitu, kadang-kadang sampai detik ini pun banyak banget agent yang jual rumahnya nggak tahu hadap apa. Dia punya listing, dia jual rumahnya sendiri, itu rumah penjual, dia nggak tahu hadap apa rumahnya, gitu. Ya, itu yang banyak terjadi di lapangan. Jadi teman-teman download tuh Kompas, ya. Setuju, bagus tuh. Contoh lagi nih, misalkan berhubungan dengan arah mata angin atau dengan arah, tahu nggak teman-teman? Pasti harusnya tahu lah ya. Ya mata arah angin mana yang paling customer biasanya tahu menghindari, utara, selatan, barat, atau timur. Nah, biasanya kalau kita jual apartemen, contoh terutama apalagi kita primary, biasanya itu juga sebetulnya hal umum yang biasa banget ditanya. Itu
Betul. Nah, itu kan kita harus tahu persis. Nah, biasanya kalau yang biasanya orang hindarin itu, kita nggak ngomong feng shui lah ya. Misalnya kita nggak usah ngomong feng shui dulu, itu biasanya barat. Biasanya barat itu cenderung customer tuh nggak mau kalau ada barat. Kenapa barat nggak mau? Karena panas. Biasanya matahari sore itu panas gitu. Jadi cenderung panas, makanya kalau timur orang masih lebih suka, masih lebih banyak suka. Tapi kalau sore itu matahari sore itu panas banget, nyenget gitu. Apalagi kalau di apartemen tuh barat tuh benar-benar berasa banget. Kayak contoh rumah saya juga di barat nih. Itu kalau sore itu benar-benar waduh, panas banget lah dan silau gitu loh. Jadi banyak, makanya developer sekarang pun kalau yang rumah khususnya ya, primary, itu pasti ya hadapnya kalau nggak utara selatan doang udah. Karena biasanya kalau barat tuh biasanya lebih lama lakunya. Gitu. Jadi biasanya orang rata-rata tuh developer sebisa mungkin mereka ngatur layoutnya tuh kalau nggak utara selatan ya. Kalau memang nggak memungkinkan pasti tetap ada barat dan timur gitu. Tapi biasanya cenderungnya barat itu sedikit lebih murah lah harganya biasanya gitu. Ya, kalau utara selatan aman lah, safety karena nggak panas dan ini. Itu bisa contoh hal-hal simpel dari saya maksudnya. Oke, satu lagi nih. Teman-teman jangan lupa download ini nih. Simulasi KPR. Bukan yang love ya, bukan. Love itu kopi kenanga itu. Ya, simulasi KPR. Ya. Jadi pas lagi presentasi kadang-kadang si buyer nanya, "Cil, gua cicilan kalau ambil 10 tahun berapa, 15 tahun berapa?" Jadi teman-teman jangan nunggu hitungan bank. Kalau hitungan bank bisa 2 hari. Jadi kadang-kadang customer udah hot, jadi nggak hot gitu. Karena kenapa? Contohnya, dia survei sama saya jam 1. Dia jam 1.30 dia bisa survei sama agent lain. Itu tuh, kalau secondary. Ya, apalagi green lag. Green lag itu jam 1 survei sama saya, jam 1.30 bisa survei sama agent lain. Kalau agent lain, maksudnya ilmu marketingnya lebih hebat daripada saya, udah pasti saya lewat gitu. Apalagi listing saya mahal, pasti lewat. Jadi kadang-kadang pembeli itu kan banyak kan KPR sekarang. Nah, teman-teman langsung hitung aja pakai simulasi yang tadi saya kasih lihat. Ini banyak sih, ini cuma salah satu contohnya aja. Cuma salah satu contoh. Kalian download aja. Jadi kalian bisa langsung hitung tuh, mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya, mau DP 10%, 15%, langsung hitung tempat gitu. Dan jadi pas lagi dihitung ya kali 3 aja. Kali 3, berarti gajinya mesti 3 kali lipat dari cicilannya. Itu aja sih. Oke, ada lagi? Nah, nih Meli ini juga nih. Bisa sering transaksi secondary nih. Sharing yuk, Mel. Secondary. Seru-seru pusing. Seru-seru pusing. Serunya gimana, pusingnya gimana? Ya, serunya ya owner sama buyer itu mereka punya komunikasi dari kita TikTokan, terus nyatu ini aja itu serunya. Terus pusingnya ya kalau misalnya mau KPR tapi syaratnya maksudnya rumahnya belum SHM lah atau apa, jadi kita sebagai agent ya harus kadang-kadang putar otak gimana caranya bantuin supaya ini tetap bisa jalan. Iya. Berarti mesti jelas juga ya di pihak penjualnya ya, surat-suratnya juga ya. Iya, betul. Oke, thank you. Ada lagi nih mau nanya? Mau sharing? Halo, bentar saya tambahin dikit. Ini kan kita udah jalan 2 kali. Saya harap gini, ini kan materinya kan kita akan bahas yang berbeda-beda. Jadi saya harap juga masukan dari teman-teman ke depannya supaya e-learning ini bisa lebih bermanfaat dan lebih bagus. Jadi kalau misalnya ada teman-teman masukan, "Pak, saya mau belajar ini dong, saya mau coba tahu ini dong, saya mau trik negosiasi dong, atau saya mau apa." Jadi tolong kasih masukan ya teman-teman ya. Mungkin nanti juga kita akan kasih kuesioner juga buat teman-teman, jadi nanti bisa kasih masukan buat kasih input ke kita juga kalau misalkan kurangnya di mana, apakah durasinya terlalu lama, terus penyampaiannya gimana. Jadi teman-teman supaya lebih baik lagi lah, supaya training ini benar-benar bukan cuma formalitas tapi benar-benar ini bisa bermanfaat dan bahkan kita bisa praktekin gitu loh. Jadi tolong komen maksudnya sarannya ya supaya kita bisa lebih baik lagi itu sih. Ya, yuk foto yuk. Yuk, oh ya, teman-teman kalau yang mau japri saya, tanya secondary, welcome ya. 1x24 jam, saya standby kok. Saya bisa balas. Ya. Oke. Sip. Udah. See you ya teman-teman ya. Thank you teman-teman ya. Thank you. Thank you, Kak. Hari Jumat ya. Jumat ada lagi kita. Di grup.
Ya, thank you semuanya. Thank you. Thank you.